saya Widya Agustin, NIM 20102040336 dari kelas 3C Tadris Biologi. Dengan dosen pengampu Bapak Hendra Lodiman SSI MPD, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, tahun ajaran 2020-2021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor lingkungan. Pengertian faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah setiap faktor yang berpengaruh pada kehidupan pada suatu organisme dalam proses perkembangannya. Faktor lingkungan dibagi menjadi 3, yaitu pertama bersifat fisik, kedua bersifat kimiawi, dan ketiga bersifat biologis. Faktor fisik dan kimiawi merupakan faktor lingkungan yang bersifat non-biologis. Contoh dari faktor fisik yaitu suhu, cahaya, kelembaban, angin, dan lain-lain. Contoh faktor kimiawi yaitu air, garam, mineral, logam, dan lain-lain. Sedangkan untuk faktor yang bersifat biologis atau biotik, yaitu organisme yang berpengaruh terhadap organisme lain. Hubungan antara organisme dengan lingkungannya. A. Simbiosis. Hubungan antar makhluk hidup yang khas disebut simbiosis. Di alam dikenal 3 macam kehidupan. Simbiosis yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara 2 jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, hubungan serangga dan tumbuhan berbunga. Serangga seperti kupu-kupu, lebah, dan kumbang mengambil nektar dari bunga untuk makanannya. Serangga membantu proses penyerbukan pada bunga. Selanjutnya, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan ketergantungan antara makhluk hidup di antara satu pihak yang diuntungkan, namun pihak lain tidak dirugikan. Contohnya, anggrek dan berbagai jenis paku-pakuan hidup menumpang pada tumbuhan lain. Anggrek dan paku-pakuan mendapatkan tempat hidup yang dapat terjangkau sinar matahari yang membantu mereka berfotosintesis. Tumbuhan yang ditumpangi tidak diuntungkan maupun dirugikan. Yang terakhir, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan ketergantungan yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Contohnya, benalu yang hidup di pohon inang. Selain menumpang hidup, benalu juga mengambil makanan dari tumbuhan inang yang ditumpanginya. Akibatnya, tumbuhan yang ditumpangi mengalami kerugian karena kehilangan zat-zat makanan dan pertumbuhannya pun terganggu. Selanjutnya, iklim. Apa itu iklim? Iklim adalah kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah. Kurun waktu yang terjadi acuan penentuan iklim rata-rata berdurasi 30 tahun. Unsur penyusun iklim sama dengan cuaca. Pembentukan iklim sendiri di suatu tempat dipengaruhi oleh letak garis lintang, lereng, ketinggian, jarak dari perairan, serta kondisi arus air laut. Setiap daerah memiliki iklim yang berbeda. Jenis iklim pada setiap daerah sangat dipengaruhi oleh garis lintang. Berdasarkan garis lintangnya, iklim di permukaan bumi dapat dibedakan menjadi yang pertama iklim kutub, kedua iklim sedang, ketiga iklim subtropik, keempat iklim tropis, dan terakhir iklim khatulistiwa. Iklim juga dapat dibedakan berdasarkan kondisi kawasan, yaitu iklim benua, iklim bahari, iklim tundra, dan iklim gunung. Kondisi iklim ini dikendalikan terutama oleh atmosfer yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jenis faktor lingkungan yang memengaruhi atmosfer yaitu bentuk rupa bumi, tutupan bumi, dan posisi pencampuran udara di lapisan atmosfer. Selanjutnya, tanah. Tanah sering kita dengar pada kehidupan sehari-hari. Apa itu tanah? Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun oleh mineral dan bahan organik. Tanah sangat penting peranannya bagi semua kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air yang bagus sebagai penopang akar. Tanah merupakan salah satu media tumbuhan tanaman, baik tanaman semusim maupun tanaman yang tahunan untuk kemaslahatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dengan faktor lingkungan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.